Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kedua, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Keempat, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Sumber bahan ajar: buku guru, buku siswa, dan internet. Baiklah anak-anak, permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan belajar mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktikkannya. Yang pertama, permainan benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, yaitu penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Permainan yang kedua, gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Tahukah kalian bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, diantaranya jalan, lari, dan lompat, yang semuanya itu membutuhkan kekompakan dari tim. Sekarang saatnya kamu bermain. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan permainan tradisional tersebut. Nah, kalian bisa mempraktikkan permainan tradisional tersebut bersama dengan tim kalian. Selamat mencoba. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Contoh alat musik tradisional, coba perhatikan gambar di atas. Terlihat seorang anak sedang memainkan alat musik. Apakah kalian tahu nama alat musik tersebut? Bagaimana cara memainkannya? Nama alat musik tradisional tersebut adalah gendang. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Jika gendang dipukul, maka akan menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga kita. Bagaimana bunyi tersebut sampai ke telinga kita? Bunyi masuk ke telinga kita melalui perantara. Masuknya bunyi ke telinga disebut perambatan bunyi. Perambatan bunyi dapat melalui 3 media, yaitu benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, untuk membuktikannya, coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Contohnya sudah ada pada gambar ini. Terlihat ada 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan. Salah satu anak memegang kaleng bekas, dan salah satu anak memegang selang. Anak yang memegang selang itu berbicara kepada temannya melalui selang tersebut.
Apakah yang terjadi? Iya, benar. Anak yang memegang kaleng dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh temannya. Hal tersebut bisa terjadi karena bunyi merambat melalui udara. Suara yang dikeluarkan oleh anak tersebut merambat melalui celah-celah pada selang yang dia pegang. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya dapat kita lihat pada dua orang anak yang sedang melakukan percobaan. Mereka sedang melakukan percobaan menggunakan dua buah kaleng yang disambungkan melalui benang kasur. Suara tersebut merambat melalui benang kasur. Nah, benang kasur itu termasuk benda padat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ya. Di sini seorang anak yang sedang melakukan percobaan. Nah, jika kamu memukul kaleng di dalam air, maka kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut. Karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Nah, dari ketiga gambar tersebut, kalian dapat melakukan percobaan. Alat dan bahan sudah tertera pada gambar di atas ya. Setelah kalian melakukan percobaan, istilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan kalian. Bacalah teks berikut dengan seksama. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka sudah siap menghadapi musim hujan. Nah, bacalah sekali lagi teks di atas dengan seksama ya. Hari ini kita masih membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalian harus melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, dari paragraf pertama, mana yang termasuk gagasan pokok? Iya, gagasan pokoknya yaitu kalimat pertama pada paragraf. Sedangkan gagasan pendukungnya yang mana? Nah, gagasan pendukungnya berarti kalimat-kalimat selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut ini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita akhiri sampai di sini ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.